materi yang telah kami siapkan, yang akan kita tampilkan di pagi hari ini. Mudah-mudahan 45 menit ke depan kita bisa mentuntaskannya. Kajian surah Ali Imran ayat 160. Tiada yang mampu menghalangi pertolongan Allah. Jadi tiada yang mampu menghalangi pertolongan Allah. Bila pertolongan Allah diberikan kepada siapapun, kepada hambanya di alam jagat raya ini, tidak ada yang mampu menghalanginya. Mari kita lihat ayat 160 surat Ali Imran. Kita baca pelan-pelan, mudah-mudahan dengan membacanya kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolongmu, nah ini kalimatnya, jika Allah menolongmu, dan kita perlu pertolongan Allah. Tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Dan jika dia membiarkanmu, tidak memberi pertolongan, siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Oleh karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Ini sangat jelas. Jadi ayat ini jelas. Yang pertama, memang pertolongan Allah itu bila datang, gitu ya. Bila datang kepada kita, kepada siapapun, kepada yang namanya manusia di alam dunia ini, maka tidak ada yang dapat mengalahkan, tidak ada yang dapat menghalangi, memutuskan ataupun apapun. Dan jika dia membiarkanmu, dibiarkan oleh Allah, tidak diberi rahmat, tidak diberi keberkahan misalnya ya, maka dia tidak memberikan, apapun dia tidak akan memberikan jalan, dan tentu dalam kesesatan yang nyata, tidak dapat menolongmu, dan selalu dia akan hidup terombang-ambing, dan hawa nafsu yang akan menjadi kendalinya. Oleh karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal, berserah diri, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat mufasir mengupas tuntas ayat yang kita baca, yaitu ayat 160 surat Ali Imran. Tafsir As-Sa'di yang pertama kita lihat, ayat ini menjelaskan kesempurnaan kemurahan Allah Ta'ala. Nah ini, dia akan mengupas tuntas tentang kesempurnaan kemurahan Allah Ta'ala, keluasan karunia-Nya, dan sempurnanya kelembutan kasih sayangnya, yaitu dengan menerima taubat yang datang dari hamba-hambanya ketika mereka meninggalkan dosa-dosa mereka, menyesalinya, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Apabila semua itu mereka lakukan dengan tujuan mengharap ridho Tuhan mereka, maka sungguh Allah menerima taubat tersebut. Padahal sebelumnya dosa-dosa itu telah menjadi sebab kebinasaan serta turunnya hukuman-hukuman duniawi dan agama.
Nah, ini menurut tafsir As-Sa'di. Karena taubat termasuk amal yang sangat agung. Tuh, gitu. Jadi kalau kita bertaubat, memohon ampun atas hilaf dan salah, disengaja ataupun tidak, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, gitu ya. Maka lanjut kita bertaubat, maka amalan itu amalan yang sangat agung, yang terkadang sempurna karena sempurnanya keikhlasan dan kejujuran di dalamnya. Terkadang kurang sempurna karena kurangnya keduanya, hakikat Allah semata. Ya, hakikatnya Allah semata yang maha mengetahui taubat seseorang. Jadi kalau bertobat itu memang harus langkah-langkahnya diungkapkan di atas tadi, dan akhirnya meninggalkan dari kehilapan, kesalahan yang sudah dilakukannya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau dalam tafsir Al-Baghawi kita akan mendapatkan penjelasan, yaitu jika Allah menolong kalian, nah ini, jika Allah menolong kalian, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kalian. Tuh, maksudnya apa ini? Kata Al-Baghawi, maksudnya hanya kepadanya lah kalian bertawakal. Karena jika Dia menolong kalian dan melindungi kalian dari musuh-musuh kalian, maka kalian tidak akan dapat dikalahkan. Adapun makna, dan jika Dia membiarkan kalian, maksudnya Allah meninggalkan kalian tanpa pertolongannya. Tuh gitu. Jadi kalau membiarkan, mencuekkan, ya Allah itu ya tidak memberikan sesuatu kepada hambanya itu, maka di sini manusia akan kehilangan, akan mendapatkan malapetaka dalam menjalani hidup di dunia maupun di akhirat. Adapun al-khuzlan atau khuzlan, ya, yang ditelantarkan adalah berpaling dari pertolongan dan menyerahkan kepada kebiasaan atau kebinasaan. Nah ini, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Jadi kalau kita punya program, punya rencana, apapun rencana kita, ataupun apapun ya program kita, maka setelah kita melakukan persiapan yang cukup matang dan akan melaksanakannya dengan sepenuh hati, maka barengi dengan tawakal kepada Allah. Jadi maksudnya begini, kalau kita seorang mahasiswa sudah belajar, sudah sungguh-sungguh, sudah siap untuk menghadapi ujian, nah di situ bertawakal kepada Allah. Maksudnya, ya Allah, telah kami menyiapkannya dan tinggal menunggu Rahman dan Rahim-Mu di dalam melaksanakan ini, dan saya yakin dengan tawakal ini Engkau akan melancarkan segala urusan. Jadi selalu membawa Allah dalam kegiatan apapun supaya kita mendapatkan petunjuk, kemudian mendapatkan kesuksesan, kelancaran, bahkan seandainya tidak sukses tetap kesabaran diraih oleh orang yang bertawakal kepada Allah. Tawakal adalah tidak bermaksiat kepada Allah demi mencari rezeki. Nah gitu, yang dikatakan tawakal adalah tidak bermaksiat kepada Allah, tidak nuding-nuding yang buruk kepada Allah, gitu ya. Dan dikatakan pula tawakal adalah tidak mencari penolong selain Allah, tidak mencari penjaga ya rezeki selain Allah, dan tidak mencari saksi atas amal selain Allah. Nah itu makna tawakal. Tawakal itu bukan tidak berdaya, ya, tapi berupaya sekuat tenaga. Kita siapkan fisiknya, wah gitu, pesaknya, ya, dan paseknya. Nah itu. Nah kalau sudah siap yang tiga itu, kemudian tawakal kepada Allah.
Seorang yang akan berangkat ke luar negeri, ya, ongkosnya, tiketnya, bekalnya, segala macam sudah siap. Maka jangan lupa tawakal kepada Allah. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, dalam tafsir Al-Qurtubi ini, Qurtubi mengungkap, jika Allah menolong kalian, yakni Allah membantu kalian dan melindungi kalian dari musuh-musuh kalian. Adapun makna ayat, dan jika dia membiarkan kalian, yakni Allah meninggalkan kalian sehingga tidak menolong kalian, sebagaimana yang terjadi pada perang Uhud. Adapun orang yang ditelantarkan karena berpaling dari pertolongan dan menyerahkan diri kepada kebinasaan, maka makna ayat, maka siapakah yang dapat menolong kalian setelah itu, yakni setelah Allah tidak ada yang menolong kalian. Jadi bagaimanapun minta tolong itu harus kepada Allah sepenuh hati, begitu ya, sekuat tenaga, gitu, supaya apa yang kita harapkan itu dalam ya pengawasan Allah, dalam kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita dan keluarga. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam tafsir At-Tabari ini, Abu Ja'far berkata, makna firman Allah Ta'ala, jika Allah menolong kalian, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, atas orang-orang yang memusuhi dan memerangi kalian dari kalangan musuh-musuh, ya, dari kalangan musuh-musuh Allah dan orang-orang kafir kepadanya, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kalian dari kalangan manusia. Artinya tidak seorang pun akan mampu mengalahkan kalian jika Allah menolong kalian, meskipun seluruh makhluk dari berbagai penjuru bumi bersatu melawan kalian. Ini pentingnya kita selalu untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian takut kepada musuh-musuh Allah, karena sedikitnya jumlah kalian dan banyaknya jumlah mereka, selama kalian tetap berada di atas perintahnya, istiqomah dalam ketaatan kepadanya dan kepada Rasulnya, sesungguhnya kemenangan dan kejayaan adalah milik kalian, bukan milik mereka. Di kuncinya apa? Halo? Kuncinya apa? Tawakal. Nah, jangan lupa, jadi tawakal itu selalu menjadi hal yang penting dalam melaksanakan program-program apapun. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ingin melihat inti reflektifnya seperti apa. Surat Ali Imran ayat 160 menegaskan bahwa pertolongan Allah adalah faktor penentu tertinggi tuh dalam setiap usaha manusia. Nah ini, jadi merupakan ya, ataupun juga menegaskan bahwa pertolongan Allah adalah faktor penentu tertinggi dalam setiap usaha manusia. Jadi kalau kita melaksanakan sesuatu harus merasa dengan pertolongan Allah. Kalau Bapak sukses dengan izin Allah, alhamdulillah, gitu ya. Bapak kok bisa menunaikan sesuatu yang kata orang lain sulit, tapi Bapak bisa, alhamdulillah, dengan izin Allah, Allah berikan kemudahan. Jadi selalu bersandar kepada Allah, jangan mengatakan ya memang aku ini siapa, masa tidak tahu di situ. Ini kesombongan yang muncul ya. Tapi kalau berserah diri kepada Allah, alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, saya bisa sukses dalam hal ini. Maka oleh karena itu selalu bersandar diri kepada Allah menjadi penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika Allah ya tidak menolong, ya sudah, manusia itu akan bagaimanapun mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai, tidak bermaslahat.
Jadi ketika Allah menolong, tidak ada satu kekuatan pun, baik jumlah, kekuasaan maupun strategi yang mampu mengalahkannya. Sebaliknya ketika pertolongan Allah dicabut, nah ini ya, maka segala potensi dan perhitungan manusia menjadi tidak bermakna. Tuh, ayat ini mengajak manusia untuk menata ulang orientasi ikhtiar, bekerja dan berusaha secara maksimal, namun tidak menggantungkan hasil pada kemampuan diri atau dukungan makhluk. Tawakal kepada Allah bukanlah sikap pasif, melainkan kesadaran bahwa hasil akhir sepenuhnya berada dalam kehendaknya. Makanya kalau kita mendengarkan ucapan orang-orang yang beriman di dalam berpidato, di dalam berdiskusi, di dalam berbincang apapun, kata-kata, ucapan-ucapan tentang pertolongan Allah selalu muncul dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Dalam konteks kehidupan modern, akademik, ini profesional maupun sosial, ayat ini menjadi pengikat bahwa keberhasilan sejati lahir dari sinergi antar ikhtiar rasional dan ketundukan spiritual. Kepercayaan kepada pertolongan Allah melahirkan ketenangan, keteguhan, dan keberanian menghadapi tantangan tanpa rasa takut berlebihan terhadap kegagalan. Dengan demikian, inti pesan ayat ini adalah membangun mental mukmin yang kuat, optimis dalam berusaha, tenang dalam hasil, dan kokoh dalam tawakal, karena keyakinannya hanya tertuju kepada Allah sebagai satu-satunya sumber pertolongan yang tak pernah terhalangi. Subhanallah, jadi ini merupakan ya penjelasan yang lebih rinci, yang lebih ya gamblang di dalam menyikapi makna inti dari Ali Imran 160. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ingin melihat bagaimana ini nilai-nilai pedagogisnya, nilai-nilai pendidikannya dari ayat yang diungkap tadi. Kita lihat yang pertama, nilai tauhid. Ayat ini menegaskan bahwa kemenangan dan pertolongan sejati hanya berasal dari Allah, tuh, gitu ya. Dengan keyakinan yang kuat akan pertolongan Allah mampu menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian, tawakal, sabar, menyesakkan atau mengesahkan Allah, dan optimisme dalam menghadapi ujian, termasuk dalam perjuangan menuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu kan sudah siap persiapannya, bekalnya, mentalnya, duduknya, siap siaga menerimanya. Dan ternyata di situ gantungkan diri kepada Allah dengan memohon manfaatnya ilmu yang kita raih. Demikian guru dan orang tua harus mengarahkan peserta didik untuk meyakini dan mengesahkan Allah di atas segala sesuatu di alam semesta, dan mendidik peserta didik menjadi manusia yang beriman dan menjadikan Allah tempat bersandar, serta meminta pertolongan agar mereka bahagia dunia dan akhirat. Jadi bagaimana kita mengajarkan anak didik kita supaya dia tahu bahwa kebahagiaan itu harus dunia akhirat, bukan hanya dunia saja. Dunia bahagia, akhirat juga bahagia. Nah, ini yang menjadi keinginan dan dorongan untuk anak didik kita. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, nilai tawakal nih. Ayat ini mengajarkan kita untuk berserah diri kepada Allah setelah berusaha dan berdoa. Nah, ini di berdoa dahulu, berusaha sekuat tenaga, kemudian bertawakal. Jadi kalau kita melakukan sesuatu ya lakukan
semampunya dan lakukan dengan usaha yang maksimal. Jangan lupa berdoa, minta kelancaran, minta kemudahan, gitu ya. Kemudian di situ bertawakal. Jadi memang tawakal itu betul-betul menjadi hal yang memiliki keutamaan. Tawakal menjadi sikap mental penting dalam menghadapi tantangan hidup dan pendidikan. Ayat ini mendidik agar tidak menggantungkan harapan sepenuhnya pada manusia, kekuatan atau materi, melainkan hanya kepada Allah semata. Guru dan orang tua, dosen dan tokoh masyarakat adalah panutan bagi peserta didik. Guru dan orang tua harus memberikan contoh teladan dalam menerapkan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik harus belajar menerapkan tawakal setelah berusaha dan berdoa, serta meyakini Allah sebaik-baik penolong, sehingga mereka tumbuh menjadi peserta didik yang beriman dan bertakwa. Betapa mulianya jadi guru, betapa mulianya jadi orang tua yang mendidik anak-anaknya, betapa mulianya dosen yang mendidik para mahasiswanya, betapa mulianya tokoh masyarakat mendidik masyarakat sekitarnya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Semua tidak ada yang terlepas kecuali dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, nilai kesadaran akan kelemahan manusia. Nah ini, ayat ini mengajarkan bahwa manusia memiliki keterbatasan, sehingga tidak pantas bersikap sombong atas keberhasilan maupun putus asa atas kegagalan. Ayat ini mengingatkan bahwa Allah yang maha segalanya dan maha kuasa, sehingga manusia sadar bahwa manusia makhluk yang bergantung kepadanya. Di ayat ini mendidik manusia untuk menyadari, nah ini, bahwa keberhasilan bukan semata hasil usaha pribadi dan kegagalan bukan sepenuhnya karena kelemahan strategi, tetapi bisa menjadi bentuk ujian atau teguran dari Allah. Manusia tidak mampu berdiri sendiri tanpa pertolongannya, maka lahirlah hamba-hamba Allah yang tawadu, beriman dan tawakal. Halo, tawadu apa? Masih ingat tawadu? Hei, tawadu sudah sering kan diungkap ya. Tawadu itu apa gitu? Bagaimana ini sikap ketawaduan yang melekat pada para pendidik, para pengajar dan para pelatih. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, nilai iman dan istiqomah. Nah ini, ayat ini menunjukkan bahwa iman sejati tercermin dari sikap bergantung kepada Allah dalam segala kondisi, serta istiqomah berarti tetap berada di jalan Allah tanpa berubah meskipun menghadapi kesulitan, tekanan atau kegagalan. Jadi tetap saja continue, tetap berusaha. Misalnya kalau datang ke masjid selalu membiasakan berinfak, bukan besar dan kecilnya, tapi istiqomahnya. Kalau masuk masjid 5 kali istiqomah gitu ya, infak 5 kali di dalam menjalankan hal-hal yang dianjurkan. Nilai iman dan istiqomah melahirkan pribadi yang teguh dalam keyakinan, tuh gitu, konsisten dalam ibadah dan akhlak, serta tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Guru dan orang tua harus menanamkan nilai iman dan istiqomah kepada peserta didik dengan menekankan pentingnya keteguhan keyakinan kepada Allah serta konsistensi dalam ketaatan, baik dalam keadaan kuat maupun lemah, menang maupun kalah, sehingga peserta didik menjadi hamba yang beriman dan istiqomah dalam berbuat kebaikan.
Jadi semuanya, guru apapun, bidang studi apapun yang dipegangnya, tidak sekedar menyampaikan ilmu yang sesuai dengan bidang studinya, tapi mengajak, menanamkan, mengimplementasikan, mendidikkan iman, istiqomah, dan ketakwaan kepada anak didiknya. Sehingga anak didik punya kerinduan kalau sedang mendengarkan dosennya, mendengarkan gurunya, mendengarkan orang tuanya, ada kata-kata yang memiliki makna yang paling dalam. Nah, ini pentingnya kita melestarikan, membiasakan untuk tetap menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang yang istiqomah, dan juga berbuat kebaikan sebagai wujud ketakwaan. Selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat landasan teoretisnya. Jadi landasan teoretis, konsep pertolongan Allah merupakan ajaran teologis dalam Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dielaborasi oleh para ulama klasik seperti Al-Ghazali, Ibnu Qayyim, yang menegaskan bahwa pertolongan Allah hadir bersamaan dengan ujian dan tidak dapat dihalangi oleh kekuatan apapun. Pertolongan ini dapat datang langsung atau melalui perantara. Pertolongan Allah itu adalah kekuatan tertinggi yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Termasuk kita ikut pengajian ini kan pertolongan Allah gitu ya. Walaupun dihalangi, jangan ngajilah, nanti juga ada lagi, mungkin enggak begitu, terus saja ikut, karena memang Allah sudah menunjukkannya, Allah sudah menolongnya untuk tetap berada di dalam ridhonya. Imam Al-Ghazali, pertolongan Allah sebagai buah tazkiyatun nafsi dan kedekatan spiritual. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, pertolongan datang pada puncak kesempitan, gitu loh. Di pertolongan datang pada puncak kesempitan. Al-Faraj Al-Karb, nah itu ya. Ibnu Taimiyah, ujian sebagai pintu pertolongan tersembunyi. Nah, ini yang diungkapkan oleh orang-orang yang berpikir mendalam tentang ayat ini, begitu jelas apa yang mesti dilakukan. Selanjutnya, hadirin wa hadirat rahimakumullah, pertolongan Allah akan dikirimkan kepada makhluknya sesuai dengan tingkat kebutuhan hambanya atau sesuai dengan krisis, masalah, dan kesulitan yang sedang dihadapi. Nabi bersabda, apa sabda ini? Anjalallahu azza wa jallal ma'unata ala qadril ma'unati wa anjala sabro indal bala. Sesungguhnya Allah turunkan pertolongan sesuai dengan level kesulitan atau kebutuhan. Tuh, jadi memang tidak sama ini pertolongan Allah, terserah kepada bagaimana kehendaknya. Dan Allah turunkan kesabaran ketika sedang menghadapi musibah. Nah, mungkin kita sering memohon jadi orang yang sabar. Ketika datang musibah itu tenang aja gitu. Kenapa? Karena sudah Allah berikan hal yang muncul di saat musibah itu terjadi, ataupun sesuatu yang tidak diinginkan itu datang, semua dihadapi dengan penuh ketenangan. Dari mana ketenangan ini? Ketenangan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketika kesulitan melanda nih, jangan merasa sendirian tuh. Ingatlah bahwa Allah selalu bersama kita, siap untuk mengangkat derita dan memberikan pertolongan kepada hambanya yang bertawakal. Nah, di sini lebih kuat lagi. Hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala ana inna dhanni 'abdi bi wa ana ma'hu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi malain dzakartuhu fi malain khairin minhum wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi dzira'an
Wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Nah itu Allah Ta'ala berfirman, nah ini, aku sesuai persangkaan hambaku. Nah ini hati-hati ya, kalau kita berprasangka yang baik. Misalnya kita mau berangkat ke suatu tempat, ya Allah, pasti saya ini dengan izinmu akan mendapatkan kebahagiaan, atau hanya dengan pertolonganmu kami harapkan. Jadi di sini aku sesuai persangkaan hambanya. Kalau dalam dirinya, pasti ini gagal, dirinya sudah memutuskan kegagalan, ya pasti pilihannya dia menjadi orang gagal, karena ini firasatnya, persangkaannya seperti itu. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Tuh, jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Dan jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, tuh, kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Ini firman Allah yang tidak masuk ke dalam Al-Quran. Namanya apa? Hadis Qudsi yang seperti ini. Jadi memang ini cukup jelas. Jadi kita selalu ya dibaca ini supaya semangat beramal, semangat ibadah, semangat berjuang itu muncul gitu ya. Bukan letoy, bukan lungle, lungse, leles, terus leles. Nah, tidak begitu. Baca ini supaya semangat. Jadi ini jadikan sebagai apa? Sebagai doping. Tuh, doping keimanan, doping keistiqomahan, dan doping untuk selalu beramal yang baik. Selanjutnya hadirin wal hadirat, sejatinya semua kemenangan dalam Islam bukanlah karena kekuatan pasukan dan persenjataan, namun semata-mata karena pertolongan Allah. Dalam sejarah pertolongan dan kemenangan yang diberikan Allah kepada umat Islam sepanjang masa bukan dengan jumlah pasukan yang besar. Seperti dalam perang Badar, kaum muslimin yang hanya berjumlah 300 orang mengalahkan kaum kafir yang berjumlah 1000 orang, sebagaimana termaktub dalam surat Al-Anfal ayat 10. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum. Wa man nasru illa min 'indillah innallaha 'azizun hakim. Allah tidak menjadikannya bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, Allah tidak akan membiarkan hambanya dalam keadaan sulit dan kesusahan jika hambanya benar-benar bergantung kepadanya dan memohon pertolongan. Doa salah satu cara utama untuk memohon pertolongan Allah dari Rasulullah SAW yang sering beliau lafadzkan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu akan memohon pertolongan. Perbaikilah seluruh urusanku
dan jangan biarkan aku bergantung kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Ini doa cukup bagus ya. Jadi amalkan, dibaca, jangan dihafalkan, dibaca rutin aja terus gitu. Setiap pada sholat buka catatan, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Wahai yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolonganmu. Kalimatnya begitu, dengan rahmatmu aku memohon pertolonganmu. Perbaikilah seluruh urusanku dan jangan biarkan aku bergantung kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Oke, kita amalkan, mudah-mudahan kita istiqomah dalam mengamalkannya. Selanjutnya hadirin wahadirat, seorang mukmin harus selalu bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusan dan percaya bahwa hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan dan jalan keluar dari setiap masalah. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Halo, nih. Jadi tawakal bukan pasrah tanpa usaha, tetapi adalah sikap mental yang menempatkan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan usaha maksimal. Ketika seseorang menyerahkan dirinya kepada Allah, musuh terbesar sekalipun, yaitu setan, tidak akan mampu mengalahkannya. Dalam situasi ini Allah akan selalu memberikan perlindungan dari bantuan. Sebaliknya ketika seseorang berpaling dari Allah, setan akan dengan mudah memangsanya seperti serigala yang memangsa domba yang terpisah dari kawannya. Yang sangat jelas di dalam hal urusan tawakal. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, pertolongan Allah bisa datang dalam berbagai bentuk seperti kemudahan, jalan keluar, kekuatan hati, atau melalui perantara manusia. Dan ini hanya bisa dirasakan jika kita bertawakal sepenuhnya kepadanya setelah berusaha maksimal, bukan kepada makhluk yang lainnya. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu maha dahsyat. Manakala pertolongan Allah sudah turun, tidak ada seorang pun yang mampu menahan dan mencegahnya. Bahkan sesuatu yang dipandang mustahil oleh manusia justru bisa terjadi melampaui nalar dan rencananya. Allah Maha Kuasa, Pengasih dan Penyayang. Oleh karena itu seorang hamba harus berjihad, yakni bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bekerja yang tentu kerja keras tanpa kenal lelah serta menjauhi putus asa. Selanjutnya hadirin, kita ingin lihat cara memperoleh pertolongan Allah, gimana nih caranya gitu ya. Coba kita lihat. Yang pertama melalui sabar dan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat jadikan peluang untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Banyak orang yang mendiskusikan sabar dan sabar, tapi tidak bersabar. Tidak begitu. Di sabar itu diperjuangkan supaya diri kita menjadi orang yang sabirun, orang-orang yang sabar. Selanjutnya hadirin wal hadirat, yang kedua senantiasa menolong saudaranya nih. Rasul bersabda, wallahu fi aunil 'abdi maka al-'abdu fi auni akhi, ya. Dan Allah senantiasa menolong hamba selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Nah ini,
Bukankah kalian diberikan pertolongan dan diberi rezeki dengan sebab doa orang-orang lemah di antara kalian? Awas, jangan sepelekan orang yang menurut kita ini kurang, lemah, jangan diucapkan. Bantu, tolong, ya. Nanti mungkin mereka akan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Salah satunya kalau diberi orang lain itu ucapkan doa, jazakumullahu khairon katsiro, atau dengan bahasa lainnya, terima kasih atas pemberiannya dan semoga Allah membalas dengan balasan yang sebesar-besarnya, yang seutama-utamanya misalnya. Nah gitu, jadi menolong saudara kita semuanya. Selanjutnya hadirin wal hadirat, senantiasa berdoa memohon pertolongan. Sering kita baca doanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Nah, dibaca juga ini setiap selesai berdoa atau sedang berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahkan suka ada yang menyambungkan ni'mal maula wa ni'man, tapi di ayat ayat 173 Al-Baqarah hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, jadi selalu berdoa memohon pertolongan. Terus yang keempat hadirin wal hadirat rahimakumullah, bertawakal. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jika mereka berpaling dari keimanan, katakanlah wahai Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan pemilik arasy, singgasana yang agung. Nah, itu tawakal. Selanjutnya kita lihat melaksanakan sholat malam. Nah, ini An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallam qala yanjilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir yaqulu man yad'uni pastajibalahu man yas'aluni fa'u'tiyahu man yastaghfiruni fa'aghfirolahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, sesungguhnya Rasulullah SAW di sini bersabda, Tuhan kami Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika sepertiga malam yang terakhir seraya berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri, siapa yang meminta ampun kepadaku maka akan aku ampuni. Nah, ini dilakukan di sepertiga perut malam, mungkin saat tahajud yang waktunya mepet ke subuh gitu ya. Jangan tahajud jam 1 terus tidur lagi, sholat subuh kaberangan, nggak jelas itu mah gitu ya. Sholat subuh paling utama diawali dengan sholat malam, sholat yang sudah rutin kita lakukan. Kalau para jamaah belum rutin, berat sholat malam, ya berdoa kepada Allah untuk dimudahkan langkah menunaikan sholat nafilah, sholat sunat yang sangat besar manfaatnya. 6. Beribadah dan hanya meminta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ketika sholat membaca surah Al-Fatihah bertemu dengan kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tuh jelas di sini. Kemudian selanjutnya juga kita lihat kisah teladan ini. Kisah teladan Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah sedikit pun benar-benar kehilangan harapan dan putus asa.
Allah Ta'ala berfirman mengisahkan dakwah para rasul, sehingga apabila para rasul itu mulai putus asa tentang berimannya umat mereka dan telah meyakini bahwa dakwah mereka telah didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkanlah orang-orang yang kami kehendaki, dan tidak dapat ditolak siksa kami dari orang-orang yang berdosa. Allah kisahkan ketika dakwah para rasul itu belum berhasil, sudah berdakwah ke sana kemari namun belum ada respon positif, sehingga ketika itu rasul pun mulai putus asa. Artinya belum benar-benar putus asa, namun merasa bahwa perjuangan mereka sudah maksimal. Namun Allah terangkan bahwa justru pada titik itu Allah datangkan pertolongannya. Hikmah Allah Ta'ala tidak menurunkan pertolongannya di awal usaha, yaitu pertama, kalau datang di awal maka sangat rentan menimbulkan kesombongan. Kedua, supaya kita mengerti bahwa tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Dan yang ketiga, supaya kita tidak pernah berhenti berjuang. Kemudian di antara syarat agar Allah Ta'ala menjaga kita dan memberikan pertolongan kepada kita adalah kita senantiasa menjaga Allah Ta'ala, yaitu kita berusaha bertakwa, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, baik dalam kondisi lapang maupun saat terkena musibah. Akhirnya sampailah kepada doa yang diriwayatkan oleh Bukhari. Allahumma inni a'udzubika min hammi wa hazani wa ajzin wa kasali wa jubnin wa bukhlin wa golabati daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzubika min hammin wa hazanin wa ajmin wa kasalin wa jubnin wa bukhlin wa golabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan, kecemasan, kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, kedengkian, dan dari beban utang yang berat serta penindasan orang. Ya, doa cukup bagus ini, diamalkan supaya kita tetap dalam perlindungan Allah, dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang tidak kita harapkan, dan juga kita selamat dari segala ketentuan-ketentuan yang Allah berikan. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita ungkap, apa yang kita sampaikan menjadi bahan untuk mendapatkan bimbingan, lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah dalam kajian ini hadir para pemimpin UPI, juga di luar UPI kemudian juga dari kalangan masyarakat di sekitar Nusantara, dan ada juga yang sedang di luar Nusantara yang sedang melaksanakan umroh, ikut juga pengajian, walaupun katanya di sana masih tengah malam, tapi inilah mungkin kehendak Allah untuk mendapatkan